Kita telah lama kehilangan satu wilayah yang cukup luas, yaitu hampir meliputi keseluruhan pantai timur Indochina. Lebih menyakitkan, wilayah tersebut menyimpan 1001 rahasia dan bukti tamadun awal rumpun Melayu yang pernah menguasai hampir keseluruhan kawasan daratan dan perairan Asia Tenggara. Negara tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Champa yang telah berhadapan dengan serangan dan migrasi besar-besaran secara berterusan selama ratusan tahun daripada satu kaum yang berasal dari selatan negara China yaitu Daeviet. Kehilangan Champa sama seperti kehilangan Patani yang mewarisi keagungan Langkasuka juga akibat serangan dan migrasi berterusan daripada kaum Tai, Sukhothai, Ayutthaya, dan Chakri yang juga berasal dari selatan Cina. Champa, atau apa jua panggilan kepadanya, seperti Lin Yi dan Huan Wang, Catatan Cina, Kembayat Negara, Syair Siti Zubaidah, Perang Cina, dan Tawalisi, Catatan Ibnu Batutah, kini hanya tinggal sejarah dan penduduknya hidup bertaburan terutamanya di Vietnam, serta Kamboja, dan menjadi kaum minoritas di bumi sendiri. Terakhir kali, Champa berjaya bangkit membela nasib sendiri adalah semasa di bawah pemerintahan Raja Agung mereka, yaitu Cebonga, yang dinyatakan dalam legenda Chem sebagai binasuar, manakala sejarah dinasti Ming mencatatkan namanya sebagai Ngota Ngoco, memerintah mulai sekitar tahun 360 Masehi. Malangnya, kebangkitan Cebonga ibarat seperti sinar matahari yang penghabisan sebelum terbenam. Di bawah pimpinan Baginda, Champa kembali bangkit dari tahun 3161 hingga 3063 Masehi dengan melancarkan beberapa serangan balas kepada pihak Daeviet dan memenanginya. Malangnya, Baginda akhirnya mangkat pada bulan Februari 1390 Masehi akibat pengkhianatan daripada salah seorang pengawalnya sendiri yang menyebabkan perahu Baginda dikepung oleh tentara Vietnam. Apa yang menarik, kebanyakan pengkaji sejarah bersepakat bahwa Sultan Zainal Abidin, tokoh yang dinyatakan di dalam sebuah hikayat Melayu lama, yaitu Syair Siti Zubaidah, merujuk kepada Cebonga itu sendiri, sedangkan kebanyakan pengkaji sejarah barat sepakat Raja-Raja Champa mulai memeluk Islam bermula pada abad ke-11, yaitu berdasarkan catatan seorang paderi bernama M. Mahot yang bertugas di Champa pada tahun 1676 hingga 1678 Masehi dan mengatakan bahwa raja dan sebahagian besar penduduk negara Champa telah menerima agama Islam yang disebarkan oleh orang Melayu yang telah ramai berhijrah dan menetap di sana. Laporan Mahot ini telah disahkan oleh seorang paderi lain bernama M. Fried saat dia menyaksikan sendiri keislaman Raja Champa dan telah dihadiahkan sebuah Al-Quran. Kerajaan Champa adalah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Vietnam Selatan. Kerajaan yang awalnya bercorak Hindu-Buddha ini diperkirakan berdiri sejak akhir abad kedua dan bertahan hingga abad ke-19. Dalam perkembangannya, kerajaan Champa berubah menjadi kerajaan Islam yang memiliki pengaruh di Asia Tenggara. Bahkan, kerajaan ini memiliki hubungan dengan kerajaan di Nusantara dan berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah berdirinya Kerajaan Champa merupakan kelanjutan dari Kerajaan Lam Ap atau Lini yang sudah ada sejak akhir abad ke-2, tepatnya pada tahun 162 Masehi. Sebelumnya, wilayah Vietnam merupakan pecahan dari koloni Tiongkok yang kemudian memberontak dan melepaskan diri. Tokoh yang memberontak tersebut adalah Hu Lien yang akhirnya mendirikan Kerajaan Lam Ap pada akhir abad ke-2. Kerajaan Lam Ap ini berkembang dan berubah namanya menjadi Kerajaan Champa yang pada abad ke-14 menjadi Kerajaan Islam. Hanya saja, perubahan dari Kerajaan Lam Ap menjadi Champa
sangat minim catatan sejarahnya. Diketahui bahwa penguasa pertama Champa adalah Bhadravarman yang memerintah sekitar tahun 380 hingga 413 Masehi. Masa awalnya, pusat pemerintahan kerajaan Champa berada di kota Indrapura. Akan tetapi, dalam perjalanannya, ibu kota kerajaan beberapa kali dipindahkan. Masa kejayaan Kerajaan Champa mengalami periode kejayaan pada abad ke-7 hingga abad ke-7 di bawah pemerintahan Raja Prithindravarman hingga Raja Jaya Simhavarman Tugo. Indrapura, yang merupakan pusat pemerintahan, menjadi kota yang maju karena didukung oleh pelabuhannya yang menjadi tempat perdagangan internasional. Selain itu, Champa juga berhasil menguasai perdagangan rempah dan sutra di Asia Tenggara. Berubah menjadi kerajaan Islam, sebelum masuknya pengaruh Islam pada abad ke-11, kerajaan Champa merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Masuknya Islam dibuktikan dengan adanya batu nisan Abu Kamil yang berangka tahun 1039 Masehi. Namun, catatan sejarah menjelaskan bahwa Raja Cebonga yang memerintah antara 1360-1390 Masehi adalah Raja Champa pertama yang beragama Islam. Raja Cebonga diislamkan oleh Habib Sayyid Hussein Jumadil Kubro yang berasal dari Timur Tengah. Setelah itu, Cebonga berganti nama menjadi Sultan Zainal Abidin dan Champa berubah menjadi kerajaan Islam. Pengaruh Islam semakin berkembang di Champa pada abad ke-15, di mana penduduknya banyak yang menjadi Muslim. Kemudian, pada sekitar abad ke-17, banyak bangsawan Champa yang mulai memeluk agama Islam. Hubungan kerajaan Champa dengan Nusantara Champa banyak disebutkan dalam narasi sejarah Nusantara. Salah satu sumber menyebut hubungannya dengan kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan maritim, sangat penting bagi Champa sebagai pusat transit mancanegara. Kedua kerajaan ini bahkan menjadi sekutu dan saling melindungi dari berbagai ancaman yang datang. Misalnya, ancaman perompak yang sempat menyerang ke pusat Champa. Di masa berikutnya, Champa menjalin relasi dengan kerajaan di Sumatera dan Jawa. Disebutkan bahwa ketika kerajaan Champa diperintah oleh Jaya Simhawarman turut andil dalam menghalangi serbuan Mongol ke Jawa. Hal ini dilakukan karena Raja Kertanegara dari Singhasari menikahkan Simhawarman dengan putrinya, Putri Tapasi. Hubungan kerajaan Champa dengan Jawa berlanjut hingga ke masa kerajaan Majapahit. Pasalnya, Putri Champa yang bernama Darawati diketahui menjadi permaisuri dari Prabu Brawijaya Phau. Pernikahan mereka melahirkan Raden Patah yang nantinya mendirikan kerajaan Demak. Tempat asal Wali Songo berkembangnya Islam di Champa juga berpengaruh besar terhadap keislaman di Nusantara, khususnya Jawa. Pasalnya, beberapa Wali Songo yang menjadi penyebar Islam di Jawa adalah keturunan kerajaan Champa. Putra Jumadil Kubro yang bernama Ibrahim Zainuddin Al-Akbar As-Samarkandi atau Ibrahim Asmoro menikah dengan Chandrawulan, putri Raja Champa. Mereka adalah orang tua Sunan Ampel. Tidak hanya itu, Sultan Maulana Syarif Abdullah Mahmud Umdatuddin atau Wan Botritri yang meneruskan jabatan Raja Champa periode 1091-1191-1008 menikah dengan Nyi Masrara Santang, putri Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Mereka mempunyai putra yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati adalah dua anggota Wali Songo yang berperan besar dalam mengislamkan Jawa. Runtuhnya Kerajaan Champa. Selama berdiri, Kerajaan Champa memiliki musuh abadi, yakni bangsa Khmer yang berasal dari Kamboja. Konflik antara Champa dan Khmer berlangsung sejak abad ke-10 hingga abad ke-15 ketika kota Vijaya dihancurkan oleh Khmer. Kehancuran Vijaya ini
berdampak pada tewasnya sekitar 10,0 orang dan sisanya dijadikan budak. Akibatnya, banyak masyarakat Islam Champa yang kemudian bermigrasi ke Kamboja, Malaka, Aceh, dan daerah lain di Sumatera. Selain konflik dengan Khmer, Champa juga mengalami serangan dari penguasa lain di Vietnam. Riwayat kerajaan Champa berakhir pada Tishin 802 setelah dihapuskan oleh Kaisar Mingmang dari dinasti Nguyen. Peninggalan Kerajaan Champa. Kerajaan Champa memiliki beberapa peninggalan yang masih bisa disaksikan hingga saat ini. Berikut ini beberapa di antaranya. Menara Poklonggarai, Candi atau Menara Poklonggarai didirikan oleh Raja Jaya Simhavarman III atau Ceman 1285-1307 sebagai penghormatan terhadap Raja Poklonggarai 1150-1205. Hal ini karena Raja Poklonggarai berhasil menyelesaikan konflik antara Champa dengan Khmer tanpa pertumpahan darah. Candi Po Nagar. Candi Po Nagar yang berada di kota Kautara, sekarang kota Nyatrang, didedikasikan untuk Po Nagar yang dianggap sebagai penemu daripada bangsa Chem dan seorang dewi yang akan merawat bumi. Situs Maison. Situs Maison atau Mison berada di kota Hoi An yang didirikan oleh Raja Dadravarman I atau Pham Hodat 384-413. Di dalam situs ini terdapat sekitar 70 candi yang kemudian hilang saat pecah perang Vietnam. Situs Maison atau Mison dahulu digunakan sebagai pusat keagamaan dan makam untuk tokoh agama dan pejabat kerajaan yang dianggap suci. Situs Ding Duong. Situs Dong Duong dibangun pada masa pemerintahan Raja Jaya Indravarman Puen atau Dih Loi Nhan di Ban 1059,565. Situs ini sempat rusak berat akibat Perang Vietnam yang berlangsung selama 2 dekade. Sekarang, situs ini telah dipugar dan terdiri dari lapangan, aula pertemuan, candi suci, dan 2 patung perunggu.